Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Asta Prayoga dari Prodi MSDMA dengan NPM 20200011418. Di sini saya akan memaparkan hasil dari uji pretest dan uji hipotesis untuk ujian akhir semester statistika terapan. Pertama-tama saya akan memperlihatkan Excel-nya dari hasil Google Form. Di sini ada jumlah respondennya ada 20. Kemudian di sini ada X1, X2, dan X3, dan total X. Kemudian ada Y1, Y2, Y3, dan total Y. Kemudian selanjutnya ada scoring skala like dengan kategori jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Di sini ada favorable-nya dengan sangat setujunya diberikan poin 4 dan setujunya 3, tidak setujunya 2 dan sangat tidak setujunya 1. Kemudian selanjutnya masuk ke SPSS. Nah, kemudian pertama-tama ke variable view-nya dulu. Di sini ada X1, X2, X3 dan total X. Kemudian Y1, Y2, Y3 dan total Y. Kemudian di desimalnya diubah menjadi 0 semua. Nah, selanjutnya di value-nya ini klik titik 3. Nah, di value-nya ini ketik 1 dan labelnya ketik sangat tidak setuju. Kemudian di add. Nah, kemudian habis di add selanjutnya 2 labelnya tidak setuju. Kemudian 3 labelnya itu setuju. Kemudian 4 labelnya sangat setuju. Setelah di add semua, baru klik OK. Kita klik OK. Setelah itu klik kanan, klik copy, kemudian dipaste di X2, X3, kemudian di Y1, Y2, Y3. Totalnya tidak usah perlu dipaste. Kemudian selanjutnya di measure ini diubah menjadi nominal semuanya. Kemudian selanjutnya masuk ke data view. Nah, di data view ini masukkan angka-angka dari Excel yang tadi. Nah, ini di copy paste semuanya, masukkan ke SPSS seperti ini. Kemudian selanjutnya ada klik analyze, kemudian correlate, bivariate. Nah, kemudian di sebelah kiri ini X1, X2, X3, total X, kemudian Y1, Y2, Y3, dan total Y itu dipindahkan ke variabel sebelah kanan ini semuanya. Kemudian di correlation coefficient-nya, persennya di checklist, terus detailnya diklik, kemudian flag significant correlation-nya di checklist. Kemudian klik OK. Setelah klik OK, akan keluar seperti ini. Nah, keluar seperti ini. Kemudian penjelasannya ada di Word. Nah, penjelasan hasil SPSS uji validitas. Nah, untuk membaca Airtable, maka temukan terlebih dahulu nilai DF atau Degree of Freedom dan taraf signifikan. Adapun nilai DF diperoleh dengan rumus DF sama dengan N min 2, di mana N adalah 20 itu dari jumlah responden saya, maka DF sama dengan 20 dikurang 2 sama dengan 18. Selanjutnya, perhatikan pada tabel untuk DF 18 dan SIG 0,05 diperoleh Airtable sama dengan 0,443763. Bisa dilihat dari sini, 18 di 0,05 itu 0,443763. Oke, kemudian dari ke-6 pertanyaan, nilai percent correlation atau R hitung, X1, X2, X3 dinyatakan tidak valid karena lebih kecil dari R table untuk nilai SIG 0,05 atau R sama dengan 0,443763. Ini bisa dilihat di sini. Percent correlation-nya X1, X2, dan X3 itu tidak valid karena lebih kecil dari R table-nya. Kemudian dari ke-6 pertanyaan, nilai signifikansi pada X1, X2, dan X3 adalah lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, pertanyaan X1, X2, X3 dinyatakan tidak valid. Nah, ini bisa dilihat di sini juga. Nah,
Karakteristiknya bisa dilihat X1, X2, X3 lebih besar dari 0,05, artinya tidak valid. Oke, selanjutnya masuk lagi ke SPSS untuk uji independence sample t-test. Di sini masuk ke variable view dulu seperti biasa, kemudian ketik angka dan kelompok, kemudian desimalnya ini diubah menjadi 0 dua-duanya. Kemudian selanjutnya di value kelompoknya, klik titik 3, value-nya 1, labelnya kelompok A, kemudian di add, kemudian masukkan lagi 2, labelnya itu kelompok B, kemudian di add, setelah itu klik OK. Setelah diklik OK, measure-nya ini di angka diubah jadi scale, kemudian kelompoknya diubah menjadi nominal. Nah, selanjutnya masuk ke data view. Setelah di data view ini angka ini hasil dari ini, hasil dari jumlah dari X1 itu 70, hasil dari jumlah X2 itu 59, hasil dari jumlah X3 itu 66. Kemudian hasil dari Y1 itu 57, hasil dari Y2 ini 74, hasil dari Y3 ini 72. Kemudian jadi seperti ini. Dan kelompoknya itu ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian selanjutnya klik analyze, kemudian klik compare means, kemudian independent sample t-test. Nah, kemudian di angkanya ini masukkan ke test variable ke kanan ini yang atas. Kemudian untuk kelompoknya masukin ke bawah ke grouping variable. Kemudian klik define groups, kemudian di grup 1 itu ketik angka 1. Kemudian di grup 2 itu ketik angka 2 dan klik continue. Setelah klik continue, ini bisa diklik OK. Nah, setelah diklik OK akan muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Oke, selanjutnya penjelasannya ada di Word. Nah, uji independent simple t-test. Hipotesanya itu H0 sama dengan tidak ada pengaruh terhadap pemanfaatan internet terhadap mahasiswa antara kelompok A dan kelompok B. Kemudian HA-nya ada pengaruh terhadap pemanfaatan internet terhadap mahasiswa antara kelompok A dan kelompok B. Keputusannya, jika nilai sig-to-tail-nya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika nilai sig-to-tail-nya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, di sini penjelasannya, karena dalam output tersebut nilai sig-to-tail lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Ini bisa dilihat di sini. Ya, di sini. Jadi, adanya pengaruh terhadap pemanfaatan internet terhadap mahasiswa antara kelompok A dan kelompok B. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.